Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini adalah dirinya yang datang hanya untuk menyusahkan kamu. Wow, ada yang ingin datang kepadamu tetapi ternyata orang-orang ini hanya toksik untukmu ya. Kira-kira apa yang akan mereka lakukan ya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, ini yang akan terjadi ya. Prediksi saya ada orang yang ingin datang tetapi hanya ya kalau mau dibilang orang-orang ini toksik ya. Sekitaran akhir Oktober dan di awal November ya. Ataupun mungkin sudah terjadi, energinya juga bisa cepat, bisa lambat ya. Kamu menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Oke. Siapakah orang-orang toksik ini ya yang akan datang menghampirimu? Kita lihat, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu. Dimana dirinya yang datang hanya untuk menyusahkan kamu. Wow, menyusahkan. Oke. Kita lihat di sini ada Two of Wands, The Star. Di sini ada Three of Coin. Ada juga di sini Ten of Sword, The Tower. Ada Justice dan Six of Cups. Oke. Ya, saya merasakan di sini ada sahabat atau orang-orang yang datang ya, yang sombong. Wow, yang sombong ini kategori beda-beda ya. Ada yang suka pamer, itu sudah termasuk kategori sombong ya. Ataupun mendominasi pembicaraan, terus melukai hatimu, terus juga bicara kekurangan-kekuranganmu, atau hanya berfokus pada dirinya yang star gitu ya. Itu kategori orang yang tidak menghargai Anda ya, atau kategori orang sombong ya. Ini ada nanti ya, mungkin kamu ataupun dia berargumen tidak mau kalah. Nah ini ya, kamu bisa menyesuaikan aja ya, karena ya anggap aja dia toksik. Kenapa? Karena vibrasinya di bawah ya. Jadi jangan kamu tersinggung kalau kamu terkoneksi dengan orang ini. Kamu udah tahu bahwa oh ini yang kayak Cak bilang, saya terkoneksi dengan orang-orang yang model kayak gini, berarti dia toksik. Nggak perlu saya terlalu mau ambil hati atau baper atau sakit hati dengan kata-kata mereka. Kamu lebih banyak menghindar aja, atau ya cukup diam ya. Kalau kamu ngegas lagi dengan permainan mereka, ya akhirnya apa? Timbul masalah yang lebih besar. Diam itu emas, bukan berarti kalah. Diam itu kebijaksana untuk diri kita sendiri, untuk lebih memberikan perlindungan ya. Oke, jadi dia akan datang ya, seolah-olah hai gitu kan, atau masuk di tempat atau ruang kerja kamu, cerita-cerita ya, terus menjelek-jelekan orang atau menggosip ya, atau ya lebih fokus pada dirinya, pencapaiannya, cerita saya sudah punya ini, saya sudah punya itu. Kamu punya apa? Oh nggak punya ya. Ada yang seperti gitu
ya, yang kata guyon ya untuk lelucon tapi kondisinya dibilang bercanda gitu padahal sebenarnya menyakitkan ya. Kan sebenarnya nggak boleh seperti gitu, tapi kebanyakan seperti gitu sekarang. Oh maaf ya, tadi sih bercanda doang, jangan diambil hati ya. Padahal dia sengaja gitu. Nah ini hati-hati juga ya, karena orang-orang yang secara tidak halus menyakitimu itu adalah orang toksik, walaupun dibungkus dalam kata guyonan atau bercanda ya. Karena kalau bicara tentang bercanda ya jangan bercanda yang kelewatan gitu ya. Nah ini ada yang terjadi seperti gitu ya, saya merasakan energinya nanti di akhir-akhir Oktober ya. Berikutnya juga saya lihat di sini orangnya banyak drama ya. Banyak drama ini adalah orang toksik yang mana uh, menceritakan kesusahan dia untuk ujung-ujungnya minta belas kasihan, pinjam duit, pinjam ini, pinjam itu, atau tolong dong bantu saya ini, bantu saya itu. Banyak drama, memberikan cerita-cerita untuk dikasihani, akhirnya menggolkan apa yang diinginkan gitu. Ngeluh-ngeluh ya. Ini ada ya, jadi hati-hati kalau kamu terkoneksi dengan orang ini, entah ini saudaramu, pasanganmu, ipar-ipar ya, ataupun mungkin mertua, sahabat ya. Ini umum, kompleks, kamu yang menyesuaikan saja siapa orangnya. Nanti kita lihat di akhir untuk koneksi inisial dan zodiaknya ya. Tetapi di sini adalah orang yang banyak drama yang akan datang kepadamu ya, ataupun mungkin ditagih. Dia punya hutang kamu tagih tapi drama, aduh belum ini, saya anak masih ini, atau lagi sakit, atau ini. Karang cerita untuk apa? Untuk membela dirinya. Padahal dia sudah tahu punya tanggung jawab untuk membayar. Akhirnya apa? Kamu dipersulit lagi. Kamu membantu tapi ujung-ujungnya kamu dipersulit. Nah, ini kategori orang toksik. Walaupun tanda kutip saudara sendiri ataupun teman karib sendiri. Kalau teman karib sendiri tidak mungkin dia akan menjatuhkan temannya. Dia akan tahu bahwa oh ini sahabat saya, dia sudah pernah bantu. Saya tidak boleh mempersulit dia. Nah itu tahu diri. Tapi ini ada orang ya, karena tema kita adalah orang-orang yang akan menyusahkan kamu, ya itu susah untuk kamu yang sekarang jadi pengemis untuk hak kamu. Kamu susah untuk minta-minta lagi tuh ya, dipersulit ya. Nah ini hati-hati, orang banyak drama ya. Oke, kita lihat lagi. Ada di Devil, The World, Ten of Wands, dan Knight of Cups. Oke, wow. Di sini saya merasakan ada yang akan menyusahkan kamu nih adalah orang-orang yang manipulatif. Ini banyak di lingkungan kerja. Cari muka dengan pimpinan, ya. Terus juga bilang, saya begini. Itu dia tuh, ya pokoknya over-over kesalahan. Untuk bisa, atau dia memberikan alasan supaya dia aman dan membuat kamu atau orang lain yang menjadi dalang dari gagalnya atau sesuatu yang jelek gitulah ya. Intinya dia jual nama kamu untuk bisa mengangkat namanya. Nah ini hati-hati. Ataupun di perdagangan, bisnis juga, jangan pakai orang itu, dia nggak bisa dipercaya. Akhirnya apa? Kamu nggak bisa naik jabatan. Ini ada juga seperti gitu ya, yang mana orangnya suka cari muka, kepimpinan, playing victim, menghasut. Ada beberapa yang dia ribut dengan kamu ya, dia bawa-bawa orang lain untuk bisa ribut dengan kamu juga ya. Tuh lihat, dia bicara kamu, jadi nanti dia nggak bisa lawan kamu tapi dia pakai orang lain untuk bisa membenci kamu dan melawan kamu. Ini ada juga ya, karena dia tidak bisa sendiri, jadi harus pakai backingan untuk menjatuhkanmu. Ini ada juga pasangan ya, saya lihat untuk menutupi kesalahannya dia cerita yang jelek-jelek, sifat-sifat jelek kamu untuk menutupi kesalahan dia. Contohnya kalau dia selingkuh lah, atau dia tidak menafkahi lah. Saya selingkuh karena ini. Dia memberikan alasan. Saya tidak menafkahi karena ini. Bagaimana? Boros. Ya, jadi saya yang pegang uang sendiri. Ini contoh. Ya. Ini akan terjadi. Di mana juga pasangan tidak transparan tentang keuangan. Ya, di sini. Ataupun orang-orang yang tidak jujur. Kalau kamu sebagai pimpinan ada beberapa kalau dibilang
ya karyawan yang malah bikin tambah kamu bikin pusing gitu. Karyawan yang malas tapi mau nuntut gaji aja, banyak ngeluhnya. Aduh saya sakit, aduh saya ini, aduh saya itu. Ini yang bikin pusing kamu dan stres kamu. Yang bos siapa, yang anak buah siapa, tapi kok banyak ngaturnya dia gitu. Nah ini ada yang terjadi di sini. Ya, orang-orang tidak tahu diri. Sudah dikasih kail, tapi masih mau langsung ikannya. Ibarat kan saya nggak mau cara mancingnya, saya mau langsung hasilnya dapat ikan. Ini ada yang terjadi, entah di keluarga, entah di anak buah juga. Alasan sakit, tapi kalau gajian dia datang. Ya, alasan kerja ini kerja itu, padahal mau ambil gaji. Ataupun mungkin kondisinya saudara sendiri, ya, pemalas. Tapi kalau sudah tahu kakaknya sudah tanggal muda, dia datang. Ya, untuk apa? Alasan ini bantu-bantu, tapi ujung-ujungnya Kak kasih duit dong untuk jajan, atau saya mau bayar ini, saya mau bayar itu. Karena ada maunya aja tuh. Nah, ini kembali lagi ya. Karena bukan berarti saya suruh kamu untuk menjauhi mereka, memarahi mereka, itu urusan kamu. Di sini saya berfokus pada kamu untuk bisa lebih waspada agar kamu tidak terkoneksi dengan orang-orang toksik yang akan menyusahkan kamu. Kalau diri kamu tidak tegas kepada mereka. Ya. Dan terakhir nih, saya lihat ada orang yang tidak bisa balas budi. Ya, balas budi ini artinya ya setidaknya kalau mungkin kamu ada kekurangan ya tutupin lah seperti itu. Ini tidak, dia malah membuka aib-aib kamu, membuka kekurangan-kekurangan kamu, menyebarkan kekurangan-kekurangan kamu gitu. Ini ada pasangan, ada juga teman, ya sahabat. Contohnya ya, kamu tagih, kamu wajar tagih utang kamu ya, karena ini yang terjadi nih, saya lihat keuangan ya, energinya paling tinggi. Jadi kamu nagih hutang ya, nagih terus, ujung-ujungnya dia bayar, tapi dengan cara nih, saya bayar, dasar pelit. Nah itu, ini ada yang bikin sakit hati gitu, yang dimana kacang lupa kulit, malah kamu yang dimarahi. Ini ada terjadi. Nih uang kamu, dasar pelit. Contohnya dia pinjam 1 juta nih, cuman 1 juta aja ditagih-tagih kayak kita mau lari. Padahal dia nggak mau bayar gitu. Tetapi pada saat dia memang sudah terpaksa bayar, dia maki-maki atau ada kata-kata yang jelek keluar. Ataupun malah dia cerita-cerita ke orang lain. Nah ini jadi waspada ya. Dibandingkan kamu nanti sakit hati, mendingan sekalian nggak usah pinjamin. Ini saran saya untuk kamu. Ya, kalau sudah terlanjur, ya itu urusan kamu. Semoga ini jadi pembelajaran aja. Karena energinya paling tinggi adalah hutang piutang. Ya, ataupun kamu terhutang pinjol. Kamu dimaki-maki, terus ditelepon sana sini orang-orang, dicemarkan nama baik kamu nih ada. Ya, hati-hati dengan hutang atau hati-hati dengan keuangan. Riskan di bulan Oktober akhir atau sampai di September tuh ya agak sedikit riskan kalau bicara tentang keuangan, karena sumber masalahnya di situ. Ya. Jadi itu ya, dirinya yang datang hanya untuk menyusahkan kamu, orang-orang ini, ya. Jadi hati-hati, ini untuk lebih waspada supaya hidupmu jauh lebih tenang. Jangan sampai kamu terkoneksi dengan mereka. Kalau kamu udah tahu, oh Kak Ica bilang begini, berarti saya harus bisa menjaga jarak kalau ada ciri-ciri orang yang seperti readingan saya yang tadi saya bilang. Supaya saya tidak disusahkan ke depannya. Terkadang diri kita yang mengizinkan mereka untuk menyusahkan diri kita karena kita tidak tegas pada diri kita. Akhirnya ya kamu yang dipersulit. Seperti gitu ya. Jadi lebih menyayangilah dirimu ya, sayangilah dirimu dulu ya. Karena dirimu tuh berharga. Jangan kita mau baik di depan orang, akhirnya kita mengorbankan diri sendiri. Ya, hati-hati. Jadi kita harus berlogika. Kita masih lapar, ya kita makan dulu. Baru kasih orang. Jangan karena mau nama baik, ujung-ujungnya kamu yang mati. Ya, karena kelaparan, makanan kamu kasih orang lain. Ujung-ujungnya kamu susah, mereka bye. Kamu sakit hati lagi. Oh, jangan dong. Jangan sakit hati. Ya. Makanya orang bilang jangan memberdayakan kebodohan. Ya. Di sini saya lihat netizen semua cerdas. Dan kamu datang ke sini untuk kamu bisa tercerahkan. Bisa lebih ada kesadaran tentang pentingnya lebih mendahulukan diri kita dulu. Seperti gitu ya. Oke, jadi itu ya, semoga resonate. Kita lihat untuk koneksi inisial dan zodiak mereka. Untuk inisial kamu terkoneksi dengan J, I,
W, C, G, A, P, D, U, K, H, Z, V, N, dan O. Ya. Untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan J, I, W, C, G, A, P, D, U, K, H, Z, V, N, dan O ya. Oke, semoga resonate. Kalaupun di inisial kamu tidak resonate, mungkin dari zodiak mereka. Kita lihat untuk koneksi zodiak. Baik, untuk koneksi zodiak di sini ada Pisces, Sagittarius, ada Taurus, Aries, Libra, Virgo, Aquarius, Leo, ada bintang Cancer, dan ada bintang Gemini. Jadi untuk koneksi dari zodiaknya ada Pisces, Sagittarius, Taurus, Aries, Libra, Virgo, Aquarius, Leo, Cancer, dan bintang Gemini. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate untukmu, dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian jadi lebih nyaman, happy, enjoy tanpa orang-orang toksik ya. Oke, terima kasih ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.